Dibiarkan Bahrain semakin melunjak. Setelah minta pertandingan lawan timnas Indonesia di tempat netral, kini timnas Bahrain dikabarkan meminta kepada AFC agar pertandingan tersebut dipimpin lagi oleh wasit botak Ahmed Alkaf. Benarkah demikian? Temukan faktanya di sini. Muda dan tajam. Timnas Indonesia dikabarkan akan segera diperkuat amunisi muda top skor Liga 2 Belanda. Apakah mampu bersaing dengan pemain yang ada saat ini? Inilah profil pemain tersebut, simak baik-baik video ini. Kecewaan sangat mendalam, padahal kejadiannya sudah beberapa hari yang lalu. Inilah perasaan sakit hati Calvin Verdonk usai timnas Indonesia gagal memenangkan pertandingan saat melawan Bahrain. Berikut penjelasannya. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Dibiarkan Bahrain semakin melunjak. Setelah minta pertandingan lawan timnas Indonesia di tempat netral, kini timnas Bahrain dikabarkan meminta kepada AFC agar pertandingan tersebut dipimpin lagi oleh wasit botak Ahmed Alkaf. Benarkah demikian? Temukan faktanya di sini. Laga penting antara tim nasional Indonesia dan Bahrain yang digelar bulan Maret nanti menimbulkan banyak polemik. Atmosfer pertandingan tersebut semakin memanas. Selain mengajukan permintaan agar pertandingan digelar di tempat netral, meski seharusnya Indonesia menjadi tuan rumah, yang mana permintaan tersebut sudah diterima oleh AFC dan AFC akan segera mengkaji permintaan tersebut. Bisa jadi timnas Bahrain dikabarkan juga meminta agar laga tersebut dipimpin oleh wasit asal Oman, Ahmed Alkaf. Karena melihat AFC seperti menganak emaskan timnas Bahrain. Jelas ini adalah suatu hal yang sangat aneh, konyol, dan nggak masuk akal. Begitu takutnya timnas Bahrain dengan Indonesia. Tanpa wasit botak Alkaf, Bahrain hanyalah sekelas timnas Tarkam bagi Indonesia. Permintaan Bahrain ini menimbulkan kontroversi, mengingat laga tersebut merupakan jatah Indonesia sebagai tuan rumah. Dan biasanya tim tuan rumah yang memiliki hak lebih besar dalam menentukan lokasi serta perangkat pertandingan, termasuk wasit. Namun bisa jadi Bahrain tampaknya mengkhawatirkan netralitas dan keadilan pertandingan, sehingga meminta kehadiran Alkaf, seorang wasit kontroversial yang pernah memimpin laga Bahrain versus Indonesia waktu di kandang Bahrain. Selain itu, PSSI Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia juga belum memberikan pernyataan resmi terkait permintaan Bahrain tersebut. Apabila benar sejumlah pihak menilai bahwa permintaan Bahrain ini dapat merusak suasana sportif jelang laga. Selain itu, ada juga kekhawatiran bahwa hal ini dapat mempengaruhi mental para pemain Indonesia yang semestinya mendapatkan dukungan penuh di hadapan pendukungnya sendiri. Ahmed Alkaf sendiri merupakan wasit yang cukup dikenal di kawasan Asia dan memiliki reputasi yang buruk bagi timnas Indonesia. Ia pernah memimpin beberapa laga krusial di Piala Asia dan kompetisi antar klub AFC, akan tetapi banyak tim yang mengeluh dirugikan oleh kepemimpinan wasit botak tersebut. Apabila benar permintaan secara khusus dari Bahrain untuk memilih wasit ini dinilai oleh beberapa pengamat sebagai tindakan yang bisa mengindikasikan ketidakpercayaan terhadap wasit-wasit lain. Laga antara Indonesia dan Bahrain ini sangat dinantikan mengingat keduanya memiliki catatan persaingan yang cukup ketat di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C ini. Pertandingan ini diharapkan tetap berlangsung dengan sportif, terlepas dari segala kontroversi yang muncul sebelum laga. Pihak PSSI kini dihadapkan pada tantangan besar untuk memastikan bahwa pertandingan ini berjalan sesuai jadwal dan aturan, serta tetap dilaksanakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta tanpa dipengaruhi oleh tekanan-tekanan eksternal yang bisa mengubah dinamika pertandingan. Bagaimana guys menurut kalian sendiri? Apabila benar permintaan Bahrain yang gak masuk akal tersebut dikabulkan oleh AFC, apa yang seharusnya dilakukan PSSI untuk menanggapi hal ini? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Muda dan tajam. Timnas Indonesia dikabarkan akan segera diperkuat amunisi muda top skor Liga 2 Belanda.
Apakah mampu bersaing dengan pemain yang ada saat ini? Inilah profil pemain tersebut, simak baik-baik video ini. Calon top skor Liga 2 Belanda 2024-2025 ini dikabarkan segera perkuat timnas Indonesia. Kabar Emiliano Jonathans masuk bidikan PSSI untuk dinaturalisasi disampaikan ESPN SNL. Mereka menyebut pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong dikabarkan sudah menghubungi langsung Emiliano Jonathans. Pelatih tim nasional Indonesia sudah menelpon langsung Emiliano Jonathans, tulis akun @esnel, dikutip Sabtu 19 Oktober 2024. Kini menarik menilik serba-serbi Emiliano Jonathans. Jika benar dinaturalisasi, kehadirannya tentu bisa membuat skuad Garuda makin tangguh. Emiliano Jonathans kini memperkuat klub Liga 2 Belanda, yakni Vitesse Arnhem. Pemain kelahiran Arnhem, Belanda, 5 April 2004 ini sudah mendapat kontrak profesional dari Vitesse Arnhem sejak 2020. Kala itu usianya bahkan baru menginjak 16 tahun. Di tim senior Vitesse Arnhem, Emiliano Jonathans pun tercatat sudah mentas di 31 laga sejauh ini. Sepanjang penampilannya itu, dia bisa mencetak 6 gol dan 2 assist. Pada gelaran Liga 2 Belanda 2024 hingga 2025, Emiliano Jonathans sudah mentas di 10 laga dengan membukukan 6 gol serta 2 assist. Kini dia pun sedang bersaing di daftar top skor Liga 2 Belanda 2024-2025. Emiliano Jonathans hanya terpaut 3 gol dengan Zakaria Adachouri dari Telstar yang kini menduduki puncak daftar top skor sementara Liga 2 Belanda 2024-2025. Dengan kinerja apiknya, pemain muda ini tentu punya peluang menyabet status top skor Liga 2 Belanda 2024-2025. Tak heran Emiliano Jonathans dilirik oleh Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia. Pasalnya kini lini depan skuad Garuda masih kurang tajam. Emiliano Jonathans sendiri berpeluang dinaturalisasi karena punya darah Indonesia. Neneknya diketahui berasal dari Depok, Jawa Barat. Nenek ini berasal dari pihak ayahnya. Pihak PSSI tentunya harus bergerak cepat jika menginginkan Emiliano Jonathans. Sebab sosoknya kabarnya juga mulai dipantau untuk memperkuat timnas Belanda U21. Kecewa yang sangat mendalam, padahal kejadiannya sudah beberapa hari yang lalu. Inilah perasaan sakit hati Calvin Verdonk usai timnas Indonesia gagal memenangkan pertandingan saat melawan Bahrain. Berikut penjelasannya. Baik timnas Indonesia, Calvin Verdonk masih kecewa karena gagal meraih poin maksimal saat melawan Bahrain dan Cina. Pada laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut, skuad Garuda gagal meraih target. Mereka datang dengan membawa misi meraih 6 poin demi menjaga persaingan di papan klasemen. Namun Indonesia hanya meraih 1 poin dari hasil imbang melawan Bahrain dan tumbang dari Cina. Kondisi ini membuat mereka tertahan di posisi kelima klasemen sementara. Calvin Verdonk menjelaskan skuad Garuda datang dengan kepercayaan tinggi di 2 pertandingan tersebut. Menurutnya, wasit Ahmed Alkaf memberikan keputusan yang cukup kontroversial saat melawan Bahrain. Kinerjanya di lapangan kurang maksimal dan lebih merugikan tim tamu. Itu adalah pertandingan di mana Anda bisa meraih 3 poin 2 kali meskipun kami tidak mengasumsikannya pertama melawan Bahrain, kami bermain sangat buruk. Wasit yang memimpin pertandingan juga tidak terlalu bagus, kata Calvin Verdonk dilansir bolasport.com dari laman Forza NEC. Pemain NEC Nijmegen ini menilai tambahan waktu ekstra 3 menit membuat Bahrain akhirnya mencetak gol. Sebenarnya laga tersebut berakhir pada menit ke-6 dan wasit menahan untuk mengakhiri laga. Pertandingan baru berakhir pada menit ke-9 tepatnya saat Muharabi Dilmun selesai. Saya pikir 6 menit perpanjangan waktu dan mereka mencetak gol pada menit ke-99. Sepertinya dia wasit membiarkan permainan terus berlanjut sampai Bahrain mencetak gol. Dalam hal ini kami tidak beruntung, tetapi kami sendiri tidak bermain bagus, lanjutnya.
Saat melawan Cina, mereka menjadi unggulan karena tim tuan rumah mencatatkan 3 kekalahan sebelum laga tersebut. Namun banyak pemain tim Dragons yang tiba-tiba cedera membuat ritme permainan Indonesia terhambat. Pasukan Sintayong sebenarnya menguasai jalannya pertandingan dan cukup aktif menciptakan peluang. Serangan balik Cina lebih efektif dan berbuah 2 gol di laga tersebut. Melawan Cina, kami adalah favorit, hanya saja kami tertinggal dengan cepat di babak pertama. Dalam pertandingan seperti itu, sangat sulit untuk bangkit ketika Anda tertinggal. Negara-negara tersebut mulai mengulur-ulur waktu. Tulang rusuk penjaga gawang itu terasa sakit sepanjang waktu dan ia selalu berada di tanah. Itu sebenarnya dimulai dari skor 0-0. Gol penyama kedudukan datang terlambat tutupnya. Terbongkar. Sintayong bicara belak-belakan alasannya menurunkan skuad yang tidak biasa saat laga melawan Cina kemarin. Alhasil dengan skuad gak jelas itu timnas Indonesia harus mengalami kekalahan. Berikut penjelasannya. Pelatih timnas Indonesia Sintayong membongkar alasan selalu merombak susunan pemain tim Merah Putih di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia menyatakan langkah itu dilakukan dengan pertimbangan taktikal. Juru taktik asal Korea Selatan itu berpendapat dirinya selalu memperhatikan kondisi lawan dan juga tim. Menurutnya, setiap keputusan yang diambil sudah berdasarkan pemantauan yang komprehensif saat menyusun 11 pemain. Pertama, saya selalu melihat lawan seperti apa dan kondisi pemain kita. 2 hal ini yang paling menentukan starting line up, kata STY di akun Twitter Timnas Indonesia. Jadi pemain yang turun di lapangan adalah yang terbaik berdasarkan pertimbangan tersebut, ucap STY menambahkan. Pelatih 54 tahun itu juga menegaskan tak punya anak emas di dalam tim. Ia membantah menurunkan pemain dengan alasan subjektif dalam setiap pertandingan. Saya selalu memberi motivasi kepada siapapun pemain untuk berkorban demi negara, ujar STY. Lebih lanjut, STY memberi kabar perkembangan timnas Indonesia setelah kalah 1-2 dari Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia menyebut kondisi tim Garuda tetap dalam motivasi tinggi menghadapi deretan pertandingan berikutnya. Tim kita semakin baik meskipun ketika TC kondisi pemain terkadang belum 100%. Tapi kami selalu berusaha semaksimal mungkin, ucap STY. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Yang terdekat, skuad Garuda bakal melakoni 2 laga kandang pada November mendatang. Tim Merah Putih dijadwalkan menghadapi Jepang pada 15 November, kemudian dilanjutkan melawan Arab Saudi pada 19 November. Rencananya kedua pertandingan itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Semua sudah tidak sabar menunggu. Kapan sebenarnya Kevin Dix akan dinaturalisasi? Banyak fans yang menginginkan Kevin Dix dinaturalisasi di bulan November sehingga bisa tampil lawan Jepang dan Arab Saudi. Simak penjelasan berikut ini. Pelatih tim nasional Indonesia Sintayong menyebut back Kevin Dix belum tentu dapat memperkuat tim asuhannya pada pertandingan-pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada November. Tapi ia berharap pemain Copenhagen itu dapat segera membela tim Garuda. Dix menjadi pemain diaspora terkini yang sedang diincar PSSI untuk dapat segera mendapat kewarganegaraan Indonesia. Namun mengingat adanya transisi pemerintahan, kemungkinan proses naturalisasi Dix tidak dapat berjalan dengan cepat. Kevin Dix bisa bermain di November atau tidak itu, saya tidak bisa putuskan dan tidak tahu juga karena itu ada urusan administrasi, jadi saya tidak mengerti. Tapi secara pribadi, saya berharap Kevin Dix bisa bermain pada November nanti, kata pelatih Sin seperti dikutip dari keterangan audio yang diterima pewarta. Timnas Indonesia baru saja menjalani 2 pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan hasil imbang 2-2 saat melawan Bahrain dan kalah 1-2 dari Cina. Meski menelan pil pahit karena dihantam tim tirai bambu, pelatih Sin menilai suasana tim saat ini baik-baik saja. Para pemain tidak masalah dengan kekalahan dari Cina dan saya sendiri baik-baik saja. Tetapi memang di dalam hati kurang baik. Dan apalagi tandang melawan Bahrain kemarin itu mungkin bisa dibilang kena rampok.
ujar pelatih Shin. Perasaan saya sendiri sangat sulit. Apalagi kemarin lawan Cina kalah 1-2, tapi kita yang menguasai pertandingan, sebenarnya bisa dibilang 75% menguasai pertandingan. Tapi hanya tidak ada keberuntungan untuk gol. Itu saja, dan kemasukan gol pertama juga sama. Kita mestinya bisa menang dengan skor 2-0. Sebelum bertanding saya pikir bisa seperti itu. Dengan kesalahan yang kecil, kita kemasukan gol pertama. Jadi itu yang membuat pertandingan itu menjadi sulit, imbuhnya. Pada kedua pertandingan melawan Bahrain dan Cina, timnas tidak dapat diperkuat Justin Hubner yang dililit cedera. Pelatih Shin menilai pemain Wolverhampton tersebut kemungkinan juga belum dapat dilibatkan pada dua pertandingan kualifikasi Piala Dunia November mendatang. Justin dengan adanya cedera jadi tidak bisa datang. Tetapi November pun sebenarnya sama. Maksudnya walaupun performanya kembali, tapi dia belum bisa dibilang normal karena perlu ada waktu pemulihan. Dan porsi latihan pasti masih kurang, jadi masih harus dilihat nanti situasinya bagaimana. Kata mantan pelatih timnas Korsel itu, persiapan harus baik ya. Tapi ya memang fakta ya bahwa Jepang dan Arab Saudi pastinya di atas kita secara prestasi dan peringkat FIFA. Jadi kita harus persiapan lebih sempurna, lebih baik. Kita harus mencari atau mendapatkan poin, tambahnya. Polemik semakin memanas dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, khususnya di grup C. Setelah Bahrain secara resmi menyampaikan penolakannya untuk bermain di Indonesia, Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI bisa saja mengancam akan keluar dari keanggotaan Asian Football Confederation AFC dan pindah federasi ke benua lain jika permintaan Bahrain tersebut dikabulkan oleh AFC. Bahrain dikabarkan menolak bertanding di Indonesia dengan alasan keamanan dan logistik. Mereka meminta AFC untuk menggelar pertandingan di tempat netral atau di negara mereka sendiri. Situasi ini menuai reaksi keras dari PSSI yang menilai bahwa alasan Bahrain tidak berdasar dan justru merusak integritas kompetisi. Ex-Co PSSI Arya Sinulinga menegaskan bahwa Indonesia siap menjadi tuan rumah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh AFC. Kami sudah mempersiapkan segala hal baik dari segi keamanan maupun fasilitas. Tidak ada alasan untuk menolak bermain di sini karena orang di sini ramah-ramah dan santun-santun. Jadi apa yang ditakutkan, ujar Arya dalam wawancara. Lebih lanjut, semoga PSSI menyatakan bahwa PSSI tidak akan tinggal diam jika AFC memutuskan untuk mengabulkan permintaan Bahrain. Jika AFC berpihak pada Bahrain dan mengizinkan pertandingan dipindahkan ke tempat netral atau negara lain, kami akan mempertimbangkan untuk keluar dari AFC. Ini bukan hanya soal satu pertandingan, tapi soal martabat sepak bola Indonesia dan kedaulatan kami sebagai tuan rumah. Ancaman keluar dari AFC ini tentu menjadi isu serius, mengingat dampaknya yang dapat mempengaruhi posisi Indonesia di kancah sepak bola Asia. Jika Indonesia benar-benar keluar dari AFC, mereka berpotensi kehilangan kesempatan berpartisipasi di berbagai kompetisi sepak bola Asia, termasuk Piala Asia dan Liga Champions Asia. Sementara itu, AFC belum memberikan keputusan resmi terkait permintaan Bahrain. Namun beberapa pihak berharap agar Federasi Sepak Bola Asia tersebut dapat mengambil langkah bijak yang tidak merugikan salah satu pihak. Kompetisi yang adil dan transparan menjadi harapan banyak negara peserta. Para penggemar sepak bola di Indonesia pun ikut bereaksi terhadap isu ini. Sebagian besar mendukung langkah PSSI untuk mempertahankan kedaulatan sepak bola nasional. Sebagai bentuk dukungan agar Indonesia tetap berada di AFC, namun dengan syarat adanya keadilan dalam penentuan tuan rumah. Keputusan AFC dalam beberapa hari ke depan akan menjadi penentu masa depan timnas Indonesia di kancah internasional. Para penggemar sepak bola nasional tentu berharap AFC mengambil keputusan yang adil dan tidak berat sebelah demi menjaga semangat sportivitas dalam kompetisi. Semoga saja AFC tak berpihak pada timnas Bahrain. Karena tak jarang AFC selalu menganaktirikan timnas Indonesia. Bagaimana guys menurut kalian, apakah kalian setuju apabila timnas Indonesia keluar dari federasi AFC dan pindah ke federasi benua lain? Kalau pindah inginnya di federasi mana?
Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya.